Halo teman-teman semua ya. Eh, saya mau mencoba share atau edukasi sedikit apa yang saya ketahui ya mengenai harga sebuah cryptocurrency ya. Kita harus mempunyai data atau tolak ukur ya kenapa harga bisa seperti ini, misalkan contoh $1, $10 sampai ribuan dolar ya, dengan tentunya harus memiliki liquidity ya teman-teman. Nah, kita bisa contohkan di FCC ya, di Futures and Coin ya. Teman-teman di sini bisa dilihat kita akan mencari liquidity ya. Nah, mungkin di materi-materi sebelumnya saya sering coba teman-teman cari apakah sih liquidity itu ya. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman yang udah pada tahu apa itu liquidity ya, di sini kita akan coba menghitung ya berdasarkan liquidity yang ada di sini ya. Ini hanya untuk sekarang ya, tidak berlaku untuk ketika mainnet dan ketika sudah listing di suatu market ya, karena itu berbeda, sudah memiliki market cap dan sudah listing di berbagai macam market yang tentunya akan memiliki circulation supply ya. Nah, di sini masih tahap supply atau liquidity juga masih di dalam BSC scan atau kita gunakan di sini itu PancakeSwap ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman cari pemegang ya. Kita akan mencari tahu di sini. Klik pemegang, share ke bawah. Nah, ini kan untuk total supply-nya teman-teman sekitar 100 juta FCC ya teman-teman. Kita lihat ke bawah pemegang di nomor 1 ini 90% ya. Ya tentunya ini akan didistribusikan kepada penambang ya, bukan untuk dijual ya, karena dijual itu harus memiliki, ketika suatu koin boleh diperdagangkan atau diperjualbelikan, di belakang itu harus memiliki liquidity pertukaran antara, kalau di BSK scan ya BEP20 dengan koin tersebut ya, harus memiliki itu. Nah, cara mengecek liquidity-nya gimana sih ya? Teman-teman geser ke bawah, cari PancakeSwap ya, karena ini di PancakeSwap berarti liquidity-nya itu berbentuk PancakeSwap ya, atau BEP20 teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. Ini yang saya lingkari adalah liquidity-nya FCC ya. Kita geser ke kanan. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada sekitar 216.837 FCC ya liquidity-nya. Ini artinya dikunci teman-teman ya, dikunci di dalam liquidity ya. Artinya ketika kita membeli atau menjual ya, kita akan melakukan di liquidity ini ya, untuk membentuk suatu harga gitu ya. Nah, kita buka saja teman-teman ya. Nah, kita geser ke bawah ya. Nah, di sini kita lihat ada nominal FCC sekitar 216.000 ya. Ini pemegangnya atau di liquidity-nya di apa namanya, di PancakeSwap ya. FCC BSC BEP20 ya, teman-teman. Nah, di sini ada keseimbangannya 216.837 FCC kurang lebih ya. Kita langsung klik alamat di sini teman-teman ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan liquidity teman-teman ya. Nah, di sini ada nilai token ya, dan di sini ada Pancake LP. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah di sini teman-teman, tadi ada sekitar 216.000 FCC ya. Ya, untuk harga sekarang itu setara dengan 6.339 BUSD atau USDT lah teman-teman ya. Jadi 216.000 ini setara dengan 6.339 BUSD atau USDT ya teman-teman. Nah, ini yang dimaksud liquidity, pertukaran di dalam blockchain BSC Scan dengan BUSD ya. Nah, dengan sampingnya itu bawahnya ada FCC 216.000 ya. Nah, disinilah teman-teman terjadinya harga atau turun naiknya suatu koin ya. Ada kadang-kadang turun, kadang-kadang naik ya. Di situ. Bahkan sebelumnya saya pernah share, coba teman-teman pelajari apa itu liquidity, pasti akan paham dengan contoh seperti ini ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Ketika si FCC ini
ya. Nah, di sini juga bukan hanya ini ya, teman-teman, ada pancake ya. Jadi sekitar 752 pancake ya. Kalau kita kalikan ya, 752 ya. 752 harga pancake itu sekarang sekitar 4,8. Nah, hasilnya adalah 3.609 kurang lebih. Kita sinkronkan di sini. Nah, ini teman-teman ya. Sekitar 3.600 ya. Itulah. Jadi artinya si developer ini selain dia menyimpan atau mengunci liquidity FCC di dalam apa namanya? Di dalam liquidity, dia juga mengunci BUSD-nya ya, pancake-nya sesuai yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi artinya ketika si koin ini habis terjual ya, harga si BUSD ini bukan segini lagi, tapi akan ratusan ribu atau jutaan ya, teman-teman. Seperti itu. Karena apa? Karena dasarnya kripto itu banyak yang beli, harga akan naik ya. Nah, jadi sebenarnya harga itu, teman-teman, bukan berarti berlaku karena apa namanya, nggak ada yang mining, nggak ada member, nggak ada apa ya. Karena di sini ya, karena FCC ini telah memiliki liquidity, yang artinya si koin FCC ini sudah bisa diperdagangkan secara bebas. Makanya harganya akan terbentuk di sini, teman-teman ya. Misalkan kita mampu atau memborong semua FCC ini sekitar 6.300, ya artinya semua orang nanti tidak akan bisa membeli lagi ya, tidak akan bisa membeli lagi, otomatis ya hanya mining aja gitu, tunggu mainnet ya. Artinya apa? Artinya ketika FCC ini cenderung banyak yang membeli ya, artinya harganya itu akan melampaui yang di bawah ini. Contoh sekarang 6.300 ya, dengan harga satu FCC-nya sekitar 0,03 ya. Kita sinkronkan ya. Coba 216.837 FCC dikali dengan harga sekarang misalkan 0,03 USDT, harganya akan mendekati ini ya, 216.837 ya, teman-teman. 837 dikali harga sekarang 0,03. Nah, 6.500. Nggak jauh beda ya, teman-teman. Jadi ini nggak bisa sinkron ya, karena harganya kan turun naik. Ya seperti itu. Ya artinya ketika si liquidity ini habis terjual, misalkan banyak yang beli ya, harga menurut saya juga udah bukan sekitar apa namanya, puluhan dolar, bahkan ratusan ribuan dolar satu FCC. Tapi berlaku sebelum mainnet ya, teman-teman. Sebelum mainnet ya. Berlaku saat ini ya. Berbeda ketika sudah mainnet. Karena kalau sudah mainnet ya, liquidity-nya pun juga nanti akan disebarluaskan lagi oleh developer ke berbagai market jika FCC ini listing di salah satu Binance, Huobi atau di market-market lain. Nah, itu juga mereka tidak akan listing begitu saja, teman-temannya. Harus perlu diketahui mereka juga harus mempersiapkan liquidity ya, artinya mereka harus menyimpan sejumlah aset kripto. Contohkanlah FCC-nya sendiri dan dia mensupport blockchain ERC, BEP20 atau yang lain. Dia juga harus menyimpan BUSD misalkan, USDT, ERC20, BEP20 dan sebagainya ya. Jadi liquidity itu dikunci, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan anggap saja si Binance BUSD ini kita umpamakan ya, ini kan 6.000, 100.000 teman-teman ya, dengan posisi koinnya 216.837. Kita akan coba hitung berapa satu FCC jika harganya atau liquidity-nya mencapai 100.000 BUSD, teman-teman ya. 100.000 dibagi 216.837. Benar ya, gini ya.
Nah, 0,4 teman-teman ya. Artinya ketika si liquidity ini mencapai 100.000 BUSD, artinya harga satu FCC ini adalah 0,4 USDT teman-teman ya. Seperti yang kita hitung ya, seperti itu. Contoh misalkan di sini mencapai 1 juta BUSD ya, tinggal 1 juta dibagi 216. 1 juta dibagi 216 837. Artinya harga satu FCC 4,6 USDT. Ya, seperti itu teman-teman. Inilah contoh perhitungannya ya. Jadi kita tidak bisa berasumsi harga segini karena ini, karena itu, tidak ya. Karena di sini ada liquidity yang bisa kita lacak dan bisa kita analisa teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari dulu apa itu liquidity ya, supaya ketika teman-teman mendengar penjelasan ini bisa nyambung ya teman-teman ya. Jadi inilah liquidity-nya FCC saat ini. 6339 ini akan berubah-ubah karena harga FCC berubah-ubah turun naik ya teman-teman. Coba dilihat sekarang 6339,37. Kita refresh. Ya, sekarang berapa harganya? Nah, teman-teman, berubah ya, mengalami kenaikan. Nah, seperti itulah ya, liquidity itu ya. Jadi kita bisa kembali back ya. Kita cek di pemegang sini. Nah, teman-teman perlu diingat ya, ketika kita melakukan jual beli ya, koin yang kita jual akan masuk ke sini teman-teman ya. Dan koin yang kita beli berasal dari liquidity ini. Jadi koin yang kita jual ataupun kita beli ya, semuanya akan masuk ke sini teman-teman ya. Bukan si ini yang 90% ini misalkan kita membeli, si ini mengirim ke si pembeli, tidak ya. Jadi yang saya tahu yang 90% ini akan digunakan untuk mendistribusikan kepada penambang ya. Nah, ini di bawahnya juga nanti ada ya. Ini beberapa milik dev yang tentunya developer juga harus memiliki cadangan ya. Untuk apa? Untuk ketika si FCC ini listing di salah satu market yang sudah saya bilang tadi, dia tidak bisa begitu listing saja. Dia harus menyiapkan pertukaran liquidity untuk pertukaran ya, atau perdagangan atau trading ya. Nah, teman-teman, referensi untuk belajar memahami apa itu liquidity di YouTube banyak. Teman-teman pelajari itu, pahami dulu itu, nanti akan nyambung di sini ya. Dan dan apa namanya, yang harus kita tahu yang namanya liquidity ini ya, ini dikunci ya, dikunci di dalam PancakeSwap atau penyedia liquidity ya. Di sini PancakeSwap. Nah, artinya apa? Semua koin atau token cryptocurrency yang bisa diperdagangkan akan memiliki liquidity. Teman-teman cek saja sendiri ya. Ini liquidity-nya. Ya, seperti itu. Nah, semoga apa yang saya gambarkan jelas dari mana harga itu turun naiknya. Jadi sebenarnya tidak apa ya, menurut saya janganlah berasumsi harga ini turun karena ini, naik karena ini gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai datanya dulu gitu ya. Karena apa? Karena saat ini FCC masih seumur jagung ya. Pertukaran atau perdagangannya pun masih di dalam DeFi ya. Teman-teman kalau bisa kalau biasa tahu DeFi itu ya PancakeSwap, kayak semacam Uniswap seperti itu ya. Nah, jadi masih panjang sebenarnya perjalanannya itu ya. Belum lagi nanti ketika akan mainnet ya, dia juga harus bekerja keras lagi dengan prosedur-prosedur mengelola tata kelola blockchain-nya gitu ya. Belum ketika nanti dia banyak diminati, dia akan memiliki market cap, dia akan mendaftar di market cap ya. Disitulah orang pada mulai melirik FCC ya. Terus begitu juga dia akan listing di berbagai market ya, di Binance, Huobi, atau bisa mungkin di lokal di kita ya.
di Indodex misalkan atau di toko kripto ya. Tentunya yang harus kita tahu, suatu koin cryptocurrency itu tidak bisa asal mendaftarkan untuk listing di market dia langsung listing, tidak ya, tapi banyak prosedur. Salah satu poin pentingnya itu adalah memiliki liquidity. Itu yang paling pentingnya teman-teman ya. Mungkin itu penjelasan mengenai harga ya dari saya. Silahkan kalau misalkan ada yang yang kurang jelas ya, teman-teman bisa pelajari sendiri, analisa sendirilah ya. Tapi ini saya menjelaskan berdasarkan data yang ada di dalam FCC, yaitu di blockchain BSC Scan ya. Kita bisa lihat datanya di sini ya. Saya tidak berasumsi karena banyak yang lain-lain lah. Intinya itu saya berbicara harga itu di dalam bloknya atau di dalam rumahnya, yaitu di PancakeSwap ya teman-teman ya. Saya harap sih, karena di PancakeSwap ini 216.000 FCC ini ya, sebenarnya dikit teman-teman ya. Cuman ketika 12.016 ini, 216.000 ini ada yang borong ya, mungkin perdagangannya itu akan segera ditutup. Dan untuk selanjutnya untuk mainnet ya kita udah nggak ada kesempatan lagi untuk membeli FCC di Trust Wallet ya, karena udah habis itu. Dan mungkin kalau kita mau beli ya mungkin P2P itu ya, atau peer to peer, itu pun harganya juga pasti akan sangat mahal sih sebenarnya. Karena menurut saya harga itu saat ini berdasarkan market sekunder, yaitu di sini ya, di PancakeSwap gitu. Jadi manfaatkanlah kita menyimpan FCC ini, sabar dulu gitu ya. Nanti tunggu ketika listing di market ya. Jangan terburu-buru, karena ya cuma 216.000 sih sebenarnya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena 216.000 FCC ini sedikit ya. Hanya mungkin beberapa dari sekian ratus negara, tenarnya atau ketertarikannya mungkin hanya ada puluhan negara gitu ya. Bayangkan saja kalau misalkan semua negara tahu ya betapa menariknya FCC ini. Saya rasa juga kita lihat koin-koin meme lah ya teman-teman, cepat mereka itu ya melakukan pre-sale itu cepat ya. Kalau FCC dengan liquidity 216.000 nggak mungkin ya, pasti akan sangat sangat cepat ya. Bahkan supply-nya 100.000 juga 100 juta ya, cepat juga sih. Tapi developer ini mempertahankan sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat sih menurut saya ya. Jadi untuk yang di liquidity ini sebenarnya kan di white papernya juga bebas. Di situ dituliskan bahwa FCC bebas diperjualbelikan sesuka hati gitu ya. Tapi harus diingat, ketika liquidity-nya di sini habis terjual ya, artinya semua orang beli semua dan tidak ada yang menjual ya, di stop perdagangannya. Nah, di stop ini bukan berarti tidak bisa dijual ya, tapi mungkin developer akan lebih cepat melakukan listing atau mainnet ya. Seperti itu. Itu sih penjelasan dari saya ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak, membalas chattingan teman-teman yang mempertanyakan kenapa sih harga turun ya. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan untuk teman-teman semua, jawaban untuk teman-teman semua mengenai harga ya. Terima kasih.